Halo teman-teman semuanya, kita kembali dalam video filsafat untuk pemula, meneruskan video sebelumnya di mana kita sudah membicarakan tentang filsafat klasik. Sekarang kita masuk ke filsafat abad pertengahan. Jadi setelah kita menjelajahi filsafat klasik, di sana ada stoikisme, di sana ada epikureanisme, platonisme, dan lain-lain. Kali ini kita akan masuk ke satu era yang menarik, yaitu era di mana pemikiran manusia waktu itu dipengaruhi oleh agama. Tetapi meski dipengaruhi oleh agama, akal manusia tetap difungsikan semaksimal mungkin untuk memahami dunia. Bayangkan teman-teman, abad-abad pertengahan itu dipenuhi dengan diskusi-diskusi di biara-biara Kristen, biara-biara Katolik pada saat itu, di katedral-katedral dan universitas-universitas pertama di dunia yang memang disokong oleh gereja pada masa itu. Ada pertarungan yang keras antara akal dan iman. Ada pertarungan yang keras antara logika dan kepercayaan. Tetapi dari situ muncul dua aliran utama dalam filsafat. Mari kita telusuri dua aliran utama yang menjadi ciri khas dalam filsafat abad pertengahan, yaitu skolastisisme dan mistisisme. Kita mulai dulu dari skolastisisme atau satu aliran filsafat yang berasal dari aliran skolastik. Skolastisisme adalah pendekatan yang menggabungkan antara teologi, atau teologi berasal dari kata theo, Tuhan, logos. Jadi pemikiran mengenai Tuhan, jadi menggabungkan antara teologi Kristen dan filsafat logika yang berasal dari seorang filsuf bernama Aristoteles. Nah, filsafat skolastisisme ini adalah kombinasi di antara teologi dan logika Aristotelian. Filsafat pada abad pertengahan memang mencoba menjawab pertanyaan besar mengenai Tuhan dan juga mengenai alam semesta. Tapi pertanyaan itu kemudian dicoba dijawab dengan penggunaan akal dan iman secara bersamaan. Nah, salah satu tokoh terbesarnya adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menuliskan karya monumentalnya yang berjudul Summa Theologica, di mana dalam bukunya itu dia menjelaskan bahwa keimanan tidak bertentangan dengan akal. Jadi antara iman dan akal itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena Thomas Aquinas ini percaya bahwa kita bisa kok mengenal Tuhan itu tidak hanya lewat wahyu, karena itu tidak lengkap, tetapi harus juga melalui pengalaman logis dan pengamatan logis ya terhadap dunia. Bayangkan seseorang yang mencoba menjawab pertanyaan seperti bagaimana alam semesta ini bisa ada, atau pertanyaan lainnya seperti mengapa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan. Nah, kedua jenis pertanyaan itu tadi itu sebenarnya pertanyaan yang khas dan berasal dari kaum skolastik pada masa itu. Teman-teman, pada abad pertengahan, universitas seperti di Paris dan di Bologna itu menjadi pusat diskusi filsafat. Khususnya dalam hal ini adalah filsafat skolastik. Para filsuf pada masa itu membangun yang terkumpul di universitas itu kemudian mencoba membangun jembatan antara iman dan rasio, sesuatu yang nantinya dalam perkembangan akan menjadi dasar bagi pemikiran modern. Jadi kalau
sebenarnya kita masih melawankan dua pemikiran antara rasio dan iman, itu artinya kita masih menjadi manusia yang hidup di abad pertengahan. Masalah itu sudah diselesaikan di abad pertengahan, teman-teman, ratusan tahun yang lalu. Baik, sekarang kita sudah membahas skolastisisme, lalu bagaimana dengan mistisisme? Mistisisme lebih menekankan pada pengalaman langsung dan personal pada Tuhan. Bagi para mistikus, memahami Tuhan tidak bisa dicapai hanya melalui argumen atau buku. Mereka percaya bahwa pengalaman spiritual yang mendalam melalui meditasi, doa, dan kontemplasi, manusia akan menemukan jalan menuju kebenaran yang ilahi. Salah satu filsuf yang tersohor di kalangan mistisisme pada saat itu adalah Meister Eckhart. Meister Eckhart adalah salah satu mistikus terkenal. Dia berkata begini, Tuhan lebih dekat kepada jiwa kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Bagi Eckhart, pengalaman batin lebih berarti daripada segala macam teori yang kita ciptakan sendiri melalui akal kita. Selain Eckhart, ada juga Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen ini adalah seorang mistikus perempuan yang luar biasa. Dia adalah seorang biarawati Katolik, penyair, musisi, dan sekaligus juga filsuf. Dalam pandangan dia, dunia adalah refleksi dari keindahan Tuhan. Nah, pandangan-pandangan dia ini kemudian dia tuangkan dalam tulisan yang menggambarkan hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan Tuhan atau ilahi. Teman-teman, meskipun di abad pertengahan ini antara skolastisisme dan mistisisme ini berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sebenarnya sama, yaitu mencari kebenaran. Skolastisisme melakukannya dengan logika dan argumen, khas sekali dengan filsafat Aristoteles, ya. Sedangkan mistisisme itu mencoba menemukan kebenaran melalui hati dan pengalaman spiritual. Kedua jenis filsafat ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa iman dan akal itu tidak seharusnya selalu bertentangan. Saling mengkoreksi iya, tapi tidak bertentangan. Karena keduanya sebenarnya saling melengkapi untuk memahami hal-hal yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Jadi, seperti itu teman-teman, filsafat abad pertengahan ratusan tahun yang lalu. Filsafat itu, jenis pertengahan ini mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara logika dan spiritualitas. Apakah Anda tertarik dengan filsafat abad pertengahan dan aliran yang mana yang Anda tertarik? Skolastisisme atau pengalaman batin ala mistisisme? Tuliskan pendapatnya di kolom komentar supaya kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Tetap berpikir kritis.